Manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, ini kan yang ditanya pasti salah nih. Berarti yang kita cari itu yang kontradiktif. Kontradiktif. Terhadap apa? Ya terhadap informasi yang ada di soalnya. Itu. Nah, ini teksnya agak panjang, jadi pause dulu kalau lu belum apa namanya? Kalau belum baca. Nah, kita bahas nih. Kalimat pertama itu sebenarnya kayak cuma FYI, ya kan? Kan dia cuma ngomong berolahraga tuh sering banget nih jadi pilihan buat orang yang pengen yang apa? Yang pengen tetap bugar di tengah kesibukan mereka. Nah, ya udah nggak sih? Ya kayak nggak ada premisnya gitu. Jadi ya udah yang ini cuma FYI doang, kita nggak usah tandain. Kita lihat kalimat dua. Sayangnya seringkali peralatan yang tersedia tidak lengkap ketika kita berolahraga di rumah. Nah, ini kan ada ngomongin ketika kan, ya kan? Pasti salah. Terus ini ada ngomong ketika. Berarti mungkin ini kita lagi bahas implikasi nih. Ya udah, kita tandai nih. Ini kan ketika kita berolahraga di rumah, maka apa nih? Maka ya udah, maka peralatan yang tersedia tidak lengkap. Nah, ini nih, kayaknya kita dapat nih premis satunya. Kita lihat kalimat selanjutnya. Orang enggan membeli peralatan olahraga karena harga yang mahal. Nah, ini ada karena, karena sama jika maka kan beda ya. Karena itu kan sebab akibat gitu. Tapi ini nyambung nih Kak? Kita lihat. Kita lihat di pilihannya, ada nggak nih yang ngomongin membeli peralatan olahraga sama harga yang mahal? Kalau kita lihat di pilihan A sampai E, nggak ada kan? Jadi ya udah safe to say ini nggak bakal ngaruh nih sama pengambilan eh, pencarian pernyataan kita yang pasti salah. Jadi yang peralatan harga yang mahal tadi kita skip aja gitu. Lanjut, yang kalimat terakhir. Padahal ketika peralatan yang tersedia tidak lengkap, nah ini udah dapet nih P-nya ya kan? Q-nya apa? Atau konsekuensinya apa? Konsekuensinya variasi gerakan terbatasi dan intensitas latihan menjadi tidak optimal. Oke, kita dapet nih dua premisnya. Nah, sebelum kita bahas ya udah kita apa? Kita simbolin aja dulu. Nah, yang pertama kan bilang ketika kita berolahraga di rumah, ya udah, berolahraga di rumah OR kali ya. Jadi jika OR, maka apa? Kayaknya gue lebih suka pakai jika OR, maka apa? Maka peralatan yang tersedia tidak lengkap. Oke, peralatan yang tersedia tidak lengkap berarti peralatan tidak lengkap PLT. Oke. Premis 2. Ketika peralatan yang tersedia tidak lengkap, berarti kan PLT lagi kan? PTL lagi kan? PTL, maka apa? Maka variasi gerakan terbatasi dan intensitas latihan menjadi tidak optimal. Ya udah, intensitas enggak optimal. Oke, jadi kalau PTL, maka VG dan IGO itu terjadi. Oke, sebelum kita bahas, lihat deh. Ini kan OR. Kalau OR terjadi, pasti PTL terjadi. Kalau PTL terjadi, pasti VG dan IGO terjadi. Ya udah, berarti boleh dong gue tulis jadi OR, maka VG dan IGO. Boleh kan? Jadi ya udah. Oke, kita lanjut nih. Oh ya, ini kalau lu masih bingung nih materi kayak ini kenapa bisa digabung gitu, Kak? Kayak gini. Nah, ini lu belajar di ini ya, di playlist logika matematika. Karena kalau lu masih bingung konsepnya, kayaknya bakalan mudeng nih. Nggak mudeng nih, kayak ngangong-ngangong pas lihat pembahasannya. Logika matematika. Ya, ini playlistnya. Nonton ya. Oke, kayaknya gue hapus. Hapus aja deh, ganggu nanti buat nyoret-nyoret. Oke, yang A. Kita langsung gas. Ketika kita berolahraga di rumah, berarti ini kan kalau OR, maka apa? Maka variasi gerakan terbatasi, itu kan VG. Dan intensitas latihan menjadi tidak optimal, itu kan IGO kan, intensitas nggak optimal. Ini pasti salah nggak? Oh enggak, jelas. Ini justru pasti benar, karena ini sesuai kan sama premis yang kita punya. Jadi yaudah, yang A bukan yang pasti salah. Yang B, ketika variasi gerakan terbatasi, alias ini VG, ketika VG dan dan intensitas latihan menjadi tidak optimal, berarti ini IGO kan. IGO, maka apa? Maka peralatan yang tersedia tidak lengkap, berarti peralatan tidak lengkap. Ini gimana? Pasti salah nggak? Kita lihat nih, ini kan nyambungnya ke premis 2 nih kan, yang ini. PTL maka VG dan itu. Nah, dari yang pilihan B, yang B ngomong, oh, pasti salah nih. VG dan itu PTL. Gimana? Pasti salah nggak? Ya enggak, ini tuh enggak ini enggak ngekontradiksi si premis yang ada di soalnya, alias enggak, dia enggak ngekontradiksi premis yang kedua. Ya kan? Ini kan ketukar nih PTL maka VG dan IGO. Yang B VG dan IGO maka PTL. Nah, ini nggak pasti salah, ya kan? Jadi ya udah, yang B kita nggak usah pilih juga karena dia nggak pasti salah. Jadi kayak mungkin-mungkin aja ya bisa-bisa aja gitu. Kita nggak tahu tapi ya nggak pasti salah kan intinya. Jadi udah yang B itu agak. Yang C.
Ketika variasi gerakan terbatasi dan intensitas latihan menjadi tidak optimal, berarti ini kan variasi gerakan terbatasi. Ini VG lagi kan. Jika VG dan intensitas latihan menjadi tidak optimal, berarti ini IGO lagi kan. Intensitas nggak optimal. Maka apa? Maka kita tidak berolahraga di rumah. Maka ini negasi OR. Nah, ini nggak kontradiksi nggak si premis-premis yang kita punya? Enggak kan? Ya kan? Karena kalau yang kita lihat dari janji kita yang ada di informasi di teks, itu kan bilang kalau OR terjadi, maka pasti nih VG dan IGO terjadi. Nah, yang C bilang, VG, kalau VG dan IGO terjadi, udah pasti nih negasi OR atau si OR nggak terjadi. Itu gimana? Ya belum tentu kan? Kalau misalnya si VG sama, ganti warna dulu. Kalau misalnya si VG dan IGO ini nggak terjadi, maaf salah. Kalau misalnya VG dan IGO ini terjadi nih, apakah udah pasti ini nggak terjadi? Ya belum tentu kan, bisa aja OR terjadi, bisa aja OR nggak terjadi, alias ya mungkin benar mungkin salah. Sedangkan ini yang kita cari yang pasti salah, jadi udah yang C juga udah bukan gitu. Oke, yang D, variasi gerakan tidak terbatasi dan intensitas latihan menjadi tidak optimal, tetapi kita tidak berolahraga di rumah. Berarti gini kan, berarti variasi gerakan tidak terbatasi berarti kan negasi dari VG. Negasi VG dan intensitas latihan menjadi optimal. Jadi IGO kan tidak optimal. Berarti pas yang intensitas latihan menjadi optimal itu berarti negasi dari IGO dong. Tuh. Nah, ini jadi variasi gerakan tidak terbatasi alias ini dan intensitas intensitas latihan menjadi optimal, tetapi berarti dan kita tidak berolahraga di rumah. Ini negasi OR. Nah, ini pasti salah nggak? Kita cek. Kalau dari informasi yang kita punya, ini kan OR maka VG dan IGO. Berarti kalau VG-nya gue kotakin, oke beda warna deh biar lebih gampang lihatnya. Kalau VG dan IGO gue kotakin, berarti ini kan sama aja kayak OR maka kotak, ya kan? Nah, OR maka kotak itu ekuivalen dong dengan kalau kotaknya enggak terjadi alias negasi kotak, maka udah pasti juga OR nggak terjadi, ya kan? Nah, kita lihat isi kotaknya. Ini isi kotak ya, VG dan IGO. Berarti negasi dari VG dan IGO itu pasti negasi OR. Nah, berarti bakalan mengingkari dong kalau negasi kotaknya terjadi alias negasi VG dan IGO-nya terjadi, tapi malah malah si OR-nya yang terjadi, bukan negasi OR. Kebayang nggak? Jadi kan ini kan negasi OR pasti nih. Ini kan negasi kotak pasti negasi OR. Berarti mengingkari dong kalau negasi kotak terjadi tapi malah OR yang terjadi. Kan harusnya negasi OR, tapi ini malah OR. Nah, ini pasti salah. Nah, kita lihat bentuknya. Yang D mirip nih. Tapi apakah jawaban yang pasti salah itu D? Kita lihat. Ini kan di yang D ngomongin negasi VG dan negasi IGO. Apakah negasi VG dan negasi IGO itu ekuivalen dengan negasi dari VG dan IGO? Apakah itu ekuivalen? Enggak. Kenapa enggak? Karena gini, negasi dari dan kasus ini nih kan VG dan IGO nih, ya kan? Negasi dari VG dan IGO itu tuh negasi VG atau ini gue salah tulis, ini dan ya maksudnya. Jadi negasi dari VG dan IGO itu adalah negasi VG atau negasi IGO. Nih, ini yang benar. Sedangkan kalau yang D, ini kan pakai dan kan. Sedangkan yang kita cari kalau emang dia mau ngeingkarin itu harus atau. Jadi ya udah, yang D nggak tepat nih. Nggak pasti salah karena beda nih, bukan negasi kotak, bukan negasi dari VG dan IGO. Gitu. Nah, balik lagi ya, kalau lu masih bingung kenapa negasi ini jadinya kayak gini, itu lu nonton di playlist Logika Matematika Ekuivalensi. Oke, lanjut. Bisa sih gue bahas di sini, cuma kayak bakalan videonya 20 menit kali, kelamaan. Lu juga udah mager gak sih nonton video 20 menit? Jadi ya udah. Yang E, kita berolahraga di rumah. Berarti ini OR. OR, tetapi, nah ini kan dan kan. Dan variasi gerakan tidak terbatasi atau intensitas latihan menjadi tidak optimal. Nah, ini kan OR dan negasi dari VG, ya kan? Variasi gerakan tidak terbatasi atau intensitas latihan menjadi optimal. Atau ya negasi itu lagi nih. Nah, kalau yang tadi kita bahas di sini, waduh, sayangnya udah gue hapus. Tulis ulang deh. Ini kan kotak. Negasi dari kotak itu negasi VG atau negasi IGO.
ya kan? Jadi yang bilang nih gini, OR dan negasi PG dan negasi itu alias OR dan negasi kotak. Sedangkan kita punya informasi yang ini kan, OR maka VG dan IGO alias kalau OR-nya terjadi, kotaknya udah pasti terjadi. Jadi ketika kita lihat yang ini OR-nya terjadi, tapi malah negasi kotak alias kotaknya nggak terjadi. Berarti ini pasti salah kan? Ya kan? Dia nggak kontradiktif. Dia ingkar janji nih. Kan kalau yang terjadi, kotak harus terjadi. Ini malah negasi kotak. Negasi kotak, ya kan? Ini negasi kotak nih. Jadi udah, yang pasti salah itu adalah pilihan yang Gitu.